kalaupun ada orang yang mencoba-coba mempengaruhi, saya abaikan. Ya, tidak ada kepentingan, tidak ada keuntungan. Lagi hari Senin tanggal 1 Juli ya, acaranya pemanggilan termohon, sidang selesai tanda tangan tutup. Oke. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saya Cynthia Rompas. Saudara Kartini, ibu kandung Peggy Setiawan, mengaku sangat kecewa saat mengetahui sidang pra-peradilan Peggy ditunda karena ketidakhadiran pihak termohon, yakni Polda Jawa Barat. Kartini meyakini anaknya Peggy Setiawan tidak bersalah dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi di Cirebon 2016 lalu. Atas ketidakhadiran pihak polisi sebagai termohon, keluarga Peggy mengaku kecewa. Keluarga memohon kepada kepolisian segera membebaskan Peggy Setiawan karena Peggy diyakini bukanlah Peggy Peron yang menjadi DPO polisi dalam kasus pembunuhan Vina sejak 8 tahun lalu. Saya berharap semoga sidang itu cepat berlangsung dan anak saya Peggy segera bebas. Saya harapannya semoga sidang cepat digelar dan anak saya segera bebas dan pulang karena anak saya tidak bersalah. Saya sangat kecewa sekali untuk pengunduran sidang ini. Sebelum sidang pra-peradilan digelar, Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Truno Yudo menyatakan Polda Jawa Barat sudah melakukan langkah-langkah persiapan yang diperlukan untuk menghadapi kasus pembunuhan Vina dan Eki. Brigjen Truno Yudo juga menyebut Polda Jawa Barat telah siap menghadapi pra-peradilan Peggy Setiawan yang menggugat atas penetapan tersangka Peggy. Saat ini Polda Jawa Barat ya sedang menghadapi pra-peradilan, saya rasa itu. Dan Polda Jawa Barat sudah melakukan langkah-langkah persiapan untuk menghadapi itu. Ya. Sekarang pra-peradilan. Setelah pihak termohon, penyidik Polda Jawa Barat tidak hadir dalam sidang perdana pra-peradilan Peggy Setiawan. Sidang akhirnya ditunda hingga 1 Juli 2024. Apa yang menjadi penyebab ketidakhadiran Polda Jawa Barat setelah sebelumnya menyatakan telah menyiapkan tim untuk menghadapi pra-peradilan Peggy Setiawan? Kita akan membahasnya bersama kuasa hukum Peggy Setiawan, Muhtar Effendi, Komisioner dari Kompolnas, Pak Yusuf Warsim, serta pakar hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman, Prof. Hipnu Nugroho. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore Mbak. Sore, saya akan ke Pak Yusuf dari Kompolnas. Pak Yusuf, sudah terima laporan mengapa Polda Jawa Barat yang sebelumnya menyatakan siap menghadapi sidang pra-peradilan tapi justru tidak hadir? Ya, karena kami sendiri melakukan pemantauan terhadap proses pra-peradilan pada hari ini, jadi begitu sidang diketahui tidak hadir termohon, ya, kami langsung melakukan koordinasi dan menanyakan ke pihak Polda Jabar. Jawabannya? Sementara yang lengkap itu belum bisa diberikan, tapi kami masih menduga-duga ini kan yang hadir ini kan sudah dikuasakan ke Bitkum Polda Jabar, tentu dugaan kami yang lazim di pra-peradilan lain-lainnya ketidakhadiran dari pihak termohon itu terkait dengan naskah jawaban terhadap gugatan. Ya, naskahnya itu kan menurut kuasa hukum ya, bagian hukum ya, tentu berbeda. Konstruksinya tentu tidak sama yang dibuat oleh penyidik karena ini sidang, maka naskahnya tentu yang benar-benar naskah yang bisa menjawab seluruh gugatan pra-peradilan yang disampaikan pemohon. Nah, ini dugaan kami sementara seperti itu, tapi secara lengkap kami sendiri masih menunggu jawaban. Walaupun demikian, kami sebenarnya tanggal 21 sudah menjawabkan akan hadir, siap. Nah, ini ternyata kita juga bertanya-tanya kok tidak hadir. Nah, jadi tanggal 21 masih menyatakan siap akan hadir, tapi laporan terakhir itu adalah naskah jawabannya belum siap sehingga tidak hadir tadi pagi. Ini dugaan kami karena kami sangat tahu, memantau apa yang akan disiapkan dari pihak kuasa hukum PS terkait dengan aspek materi ini, walaupun yang diuji kan aspek formil ya Prof. Ibnu, tapi
kami sudah bisa membaca ini akan ada gugatan yang arahnya menyoal pada materialnya. Apakah benar Peggy Setiawan ini adalah Peggy yang dimaksud berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki oleh penyidik, yang itu pasti digugat, dipertanyakan dari pihak kuasa hukum karena kami sudah memantau, menyatakan bahwa ini bukan Peggy yang dimaksud karena Peggy ini ada di Bandung, bukan di Cirebon. Nah, kami menduga dari pihak hukum, bidang hukum, kuasa hukumnya melakukan penguatan-penguatan yang menurut bahasa hukum tentunya untuk bisa menjawab secara hukum gugatan. Itu dugaan kami. Oke. Biasanya seperti itu. Ya. Baik, saya ke Pak Muhtar selaku kuasa hukum dari Peggy Setiawan. Bagaimana tim kuasa hukum merespon ataupun menanggapi ketidakhadiran dari pihak termohon ini? Baik, selamat sore semuanya. Rob, selamat sore. Pak Yusuf, Ya. selamat sore. Mbak, selamat sore. Jadi gini, terus terang saja kami dari tim kuasa hukum Peggy Setiawan atau PS sangat merasa kecewa dengan ketidakhadiran dari pihak Polda Jabar. Kenapa? Karena pertama, nyata-nyata pihak kepolisian daerah Jawa Barat sudah menyampaikan bahwa mereka sudah siap dan mempersiapkan diri untuk menghadapi pra peradilan yang diajukan oleh kami tim kuasa hukum. Bahkan sudah menunjuk tim kuasa hukum juga dari pihak Polda Jabar. Kemudian yang kedua, jelas dan terang perintah daripada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, kemudian juga Bapak Kapolri, Pak Listio Sigit, penyelesaian kasus Pina Cirebon ini supaya dilaksanakan secepat mungkin dan dengan transparan atau terbuka. Artinya dalam hal ini pihak kepolisian daerah Jawa Barat melawan dua institusi, bahkan tiga mungkin kalau saya sampaikan. Pertama, mereka melawan perintah untuk menghadiri sidang daripada Pengadilan Negeri Bandung. Kemudian yang kedua, mereka melawan perintah dari Kapolri sendiri, karena apa yang disampaikan oleh Kapolri itu bukan aturan, bukan saran, tapi perintah dari atasan kepada bawahan. Kemudian yang ketiga, melawan perintah Presiden Republik Indonesia. Oke. Yang menyatakan Dugaan dari kuasa hukum apa yang menjadi penyebab Polda Jabar tidak hadir? Singkat saja. Baik, kalau menurut kami, dugaan dari kami jelas mereka tidak siap. Karena mohon maaf, sejak awal penetapan tersangka terhadap klien kami Peggy Setiawan itu dilakukan dengan cara-cara yang menurut kami tidak berdasar atas fakta hukum yang sebenarnya ada. Begitu. Oke, Prof. Ibnu, kalau dilihat dari ketidakhadiran pihak termohon Polda Jawa Barat, kita perlu khawatir tidak jika ada tanggapan, dugaan bahwa penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan ini sempat ada keraguan-raguan? Iya, betul, Pak. Jadi penetapan tersangka kasus Peggy ini bukan seperti penetapan kasus tersangka kasus biasa, tapi penetapan tersangka berdasarkan sumber DPO. Nah, DPO ini padahal kemarin dinyatakan beberapa DPO adalah fiktif. Pertanyaannya apakah tiga-tiganya fiktif ataukah hanya dua fiktif? Ini suatu problem. Dalam perkembangan jalan seperti ini, maka kemarin kan semua informasi masuk bahwa Peggy bukan DPO. Peggy bukan. Karena konteks DPO, Mbak, harus hati-hati. DPO itu orang punya fasilitas, punya keuangan, punya kekuasaan, kan gitu. Padahal subjek hukum Peggy yang diartikan DPO hanya, mohon maaf, tukang bangunan. Pertanyaannya, seberapa sulit 8 tahun menangkap Peggy? Itu yang saya kira. Itu yang pertama. Yang kedua, Kapolri menyatakan bahwa 8 tahun yang lalu Polres Cirebon ketidakprofesional. Nah, pertanyaannya, jangan sampai penetapan Peggy itu menjadikan tidak profesional kembali. Inilah Pak Yusuf yang merupakan reputasi Polri dalam pengungkapan perkara yang 8 tahun lalu dalam hari itu kurang profesional, jangan sampai ini juga tidak profesional lagi. Makanya lebih baik ditunda. Inilah saya kira yang melihat jalan pemikiran Polda Jawa Barat, Mbak. Pak Muhtar, di saat yang bersamaan ini kan berkas Peggy Setiawan juga sudah dilimpahkan ke Kejaksaan. Meskipun belum P18 ataupun bahkan P21, bagaimana kuasa hukum melihat konstruksinya? Secara bersamaan pra peradilan juga ditunda, akhirnya artinya ada waktu yang terbuang. Baik, memang
informasi yang kami terima dan memang sudah disampaikan juga oleh pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat bahwa berkas kasus atau berkas Peggy Setiawan ini sudah dilimpahkan kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Tetapi pelimpahan tersebut seperti yang disampaikan oleh pembicara daripada Kejaksaan Tinggi itu bukan berarti serta-merta pelimpahan berkas itu dinyatakan bahwa berkas sudah lengkap dan sempurna. Karena pihak Kejaksaan Tinggi juga harus mempelajari, mendalami tentang berkas tersebut. Apakah sudah lengkap sesuai dengan yang diharapkan oleh pihak Kejaksaan atau belum. Nah, pihak Kejaksaan punya waktu 14 hari untuk mempelajari itu. Nah, kemudian setelah lengkap dan dinyatakan berstatus P21, pihak Kejaksaan juga harus berkoordinasi dengan pihak Pengadilan Negeri Bandung untuk meminta jadwal persidangan. Artinya, apapun yang dilakukan oleh pihak Polda Jawa Barat tentang pelimpahan berkas, saya pikir dan kami menganggap bahwa itu tidak akan ada berpengaruh terhadap sidang pra-peradilan. Baik. Apalagi sidang pra-peradilan sudah dilaksanakan dan sudah 1 kali dipanggil pihak Polda. Oke. Baik. Pak Yusuf, saat ini banyak yang menyoroti terhadap kasus ini. Lalu bagaimana dengan institusi kepolisian? Jika tidak hadir, artinya masyarakat juga ada kekhawatiran. Apakah ada pengawasan khusus dari Kompolnas agar institusi kepolisian tidak tercoreng dengan ketidakhadirannya di pra-peradilan Peggy hari ini? Ya, kami begitu tadi sudah diputuskan sidang ditunda, artinya memang sudah pasti tidak hadir termohon, kami sudah langsung meminta klarifikasi dari pihak Polda Jabar. Nah, karena bagaimanapun ketika menetapkan seseorang menjadi tersangka, karena penetapan tersangka itu sudah menjadi objek pra-peradilan, maka di situ pula penyidik itu sesungguhnya sudah siap apabila ada gugatan. Nah, pada tanggal 21 lalu kan kami ketemu dengan penyidik. Nah, dari penyidik pada prinsipnya siap dengan gugatan itu dan hadir. Nah, hanya kan karena ini sudah persidangan, ada dihadiri oleh Bitkum itu adalah bidang hukumnya Polda Jabar, tentu konstruksi jawaban atas seluruh gugatan pemohon kan harus dijawab. Nah, kelaziman yang bisa kita lihat ketidakhadiran termohon termohon penyidik itu kelazimannya itu terkait dengan naskah jawaban terhadap permohonan gugatan pra peradilan itu yang memang benar secara bahasa hukum harus bisa benar, kan tidak bisa bahasanya penyidik dikasihkan oleh hakim inilah jawaban kami. Nah, itu kedugaan kami ke sana. Terutama ada aspek penguatan sekali lagi untuk meyakinkan meskipun ini formil minimal 2 alat bukti akan penguatannya akan bisa menjawab ini adalah Peggy yang benar yang kami maksud selama ini untuk ditangkap, inilah bukti-buktinya. Kira-kira seperti itu. Prof. Ibnu, kalau dilihat dari peristiwa hari ini hak-hak Peggy Setiawan untuk mencari keadilan terabaikan tidak? Ya, karena gini, ya tidak Mbak, tapi cuman memberikan tidak berdasar pada asas cepat. Karena dalam suatu proses pra peradilan itu asasnya cepat, pemeriksaannya cepat. Jadi 7 hari itu harus selesai. Oleh karena itu ya dalam haknya dilanggai betul, tapi dalam konteks hukumnya memang diberikan hak untuk menunda kan itu loh. Tapi dalam hal Peggy ya itu namanya suatu pelanggaran kan itu, karena kecepatan itu bagian penting dalam suatu sistem peradilan. Jadi keraguannya Polri saya melihatnya terjadi kesesatan Mbak, sesat objek, kesesatan orangnya. Jadi bukan Peggy yang ini, mungkin Peggy yang lain gitu loh. Jadi inilah yang saya kira menjadi fokus. Jadi bukan masalah buktinya. Makanya tadi betul Pak Yusuf, ke depan walaupun peraturan Mahkamah Agung bahwa pemeriksaan pra peradilan itu adalah eksaminasi objas, itu kan dalam kasus biasa. Dalam kasus Peggy itu luar biasa karena bersumber pada DPO. Ini orangnya bisa atau tidak. Jadi bukan bicara bukti dulu, orangnya dulu. Kalau sampai orangnya tidak, itu yang terjadi mistake, error in persona. Nah, ini jangan sampai terjadi. Kalau itu sampai terjadi, waduh luar biasa ini
penguapan yang kurang profesional. Gitu. Prof, ini kan juga ada dugaan ya jika Polda Jabar tak hadir karena diduga mengulur waktu, sehingga jika berkas Peggy yang dilimpahkan ke Kejaksaan di saat minggu lalu telah lengkap atau P21, artinya kan kewenangannya sudah di Kejaksaan, bukan lagi di Polda Jawa Barat. Ini bagaimana Anda melihatnya? Ya, ini bagian dari ruang namanya disebut pra penuntutan. Jadi pengembalian berkas nanti paling saya yakin bahwa penuntut umum tidak menerima begitu saja hasil pemeriksaan Polda Jawa Barat. Penuntut umum pasti meminta bukti-bukti lain, ahli-ahli lain, bukti-bukti yang lain yang mendukung bahwa Peggy itu benar sebenarnya. Karena sekarang kalau itu sudah dilimpahkan, bola ada di Kejaksaan. Jangan sampai nanti jaksa tidak bisa menggambarkan suatu objek yang teliti, tidak bisa menjadikan subjek yang teliti. Kalau itu yang terjadi nanti Pak Muhtar bisa mematahkan, itu namanya surat dakwaan obskur. Obskur batal. Batal, selesai itu suatu perkara, dikembalikan seperti tidak ada suatu perkara. Inilah yang menjadi tanggung jawab Kejaksaan. Oleh karena itu saya melihat dalam perkara ini saya kira tidak sampai pada persidangan. Belum sampai persidangan, Mbak. Pasti pra peradilan ini akan dikuatkan dulu, jaksa juga melakukan dulu. Sehingga kalau sampai gugur, kayaknya agak jauh. Karena semua harus siap dalam suatu bukti-bukti yang akurat. Tapi Prof, kalau pra peradilan ini kan sidangnya maraton ya, hanya 7 hari. Jika dimulai dari tanggal 1 Juli 2024, kira-kira konstruksi hukum apa yang bisa saja terjadi dalam jangka waktu ini? Ya, kalau sekarang besok misalkan tanggal 1, berarti 7 hari dipotong Sabtu Minggu, berarti tanggal 9 Juli harus selesai. Nah, pertanyaannya, putusannya menolak atau menerima nanti pengadilan. Kalau pengadilan itu namanya menolak pra peradilan yang dilakukan oleh Pak Muhtar CS, berarti Peggy itu betul. Tapi kalau sebaliknya, berarti Peggy itu betul, bukan. Termasuk alat buktinya. Karena tadi kita dalam Peggy ini ada dua masalah. Masalah tentang orangnya dan masalah tentang buktinya. Kalau masalah bukti, oke lah, masalah orangnya ini yang menjadikan suatu problem tersendiri, jangan sampai suatu kesesatan mengenai orang. Dalam istilah hukumnya mistak, gitu Mbak. Pak Muhtar, dengan ketidakhadiran Polda Jawa Barat, penyidik Polda Jawa Barat dalam sidang perdana ini, apakah yang bisa Anda simpulkan terhadap penyidik Polda Jawa Barat ini? Apakah memang penetapan tersangkanya ini menurut Anda perlu diragukan atau seperti apa? Baik. Kalau saya lihat ya bahwa konstruksi hukum yang dibangun oleh Polda Jabar untuk mempersangkakan Peggy Setiawan sebagai klien kami itu sangat lemah. Ya, apalagi tadi pagi Pak Yusuf dari Kompolnas, mohon izin, menyampaikan bahwa sebenarnya penyidik itu sudah mengantongi 5 nama Peggy Setiawan. Ya, jadi jelaslah mempersangkakan, menangkap dan menahan klien kami itu dibuat konstruksi hukumnya yang sangat lemah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi dengan jelas dan nyata bahwa Yang Mulia Majelis Hakim menyampaikan akan dipanggil lagi 1 kali. Artinya kalau 1 kali tidak hadir lagi, maka hak-hak Polda Jabar sebagai tergugat atau termohon dalam hal ini itu akan dilewat. Sehingga kami sangat berharap kalaupun memang mohon izin Polda Jabar mau bermain dengan sistem persidangan seperti ini, nggak usah saja hadir sekalian. Biar kami memintakan kepada majelis hakim putuskan dengan fair stay. Begitu. Baik, terakhir saya ke Pak Yusuf. Pak Yusuf, tadi dalam sidang sebelum menutup sidang, hakim juga sempat menyebut bagi ada yang mencoba mempengaruhi saya akan saya abaikan. Pengawasan dan dorongan apa yang akan Kompolnas lakukan terhadap Polda Jawa Barat? Ya tentu tugas kami ada pada Polda penyidik ya, maka kami tadi sudah menekankan ini sudah ditunda. Kita berharap ini publik menanti, bukan hanya pihak kuasa hukum PS, publik menanti kepastian hukum atas kebenaran PS yang dimaksud Peggy Setiawan ini benar-benar yang dimaksud di dalam DPO Peggy alias Peron, tidak salah orang. Itu publik sekarang mengharapkan. Oleh karena itu yang akan datang tentu tidak ada tawar-menawar, kami mendorong harus hadir itu.
Baik, kita tunggu nanti tanggal 1 Juli 2024. Terima kasih Pak Yusuf Warsim, Komisioner dari Kompolnas, dan juga Prof. Hipnu Nugroho, pakar hukum pidana Universitas Sudirman, dan Pak Muhtar Effendi, kuasa hukum dari Peggy Setiawan, sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore. Selamat